Halo guys, balik lagi di channel gue Andrizat VD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Academy Genius Swordmaster Chapter 34 yang masih melihat gimana masalah tentang kutukan si Ronan. Nah, di chapter kemarin tuh sebenarnya banyak banget hal-hal yang di novel itu dihilangkan ya. Gue nggak tahu kenapa. Kemungkinan mungkin karena mau dicepetin sama penulisnya juga, tapi nggak seru sih kata gue. Karena yang gue kasih spoiler sih, seharusnya kalau di novel itu di chapter kemarin tuh harusnya si ayahnya ini tuh bakalan lari ke hutan guys, nggak nungguin di depan pintu begitu guys. Nah nanti diikutin tuh sama Ronan dan baru dah bau panggilan bajingan kakaknya dan lain-lain. Nah di situ dia baru bertarung dan si Ronan telah bertarung baru ngeliatin flashback si ayahnya. Tapi di sini malah di akhir chapter kemarin tuh gue lihat dia kayak kembali lagi ke dunia nyata, dan di akhir chapter kita dipertemukan salah satu karakter, kalian tahulah siapa itu atau pasti kalian bingung siapa itu. Nah sebenarnya itu adalah profesor yang kayaknya udah kehabisan kekuatannya atau mananya ya, yang kemungkinan dia berubah jadi tua kali ya, nggak berubah jadi anak kecil lagi kemungkinan. Jadi kayak Tsunade lah, tahu Tsunade kan, kekuatannya kan ngumpulin kekuatan gitu yang bisa merubah bentuk jadi muda. Tapi setelah dia ngeluarin seluruh kekuatannya, dia bakalan jadi kayak nenek-nenek. Nah sama persis ini kayaknya sih, kalau emang ini adalah profesor ya, itu yang bisa gue spoiler ke kalian. Tetapi di kemungkinan di chapter ini juga masih mengenai tentang kenapa ya Ronan masih bertanya-tanya kenapa harus ayahnya yang ibaratnya tuh kayak ngasih kutukan ke Ronan. Ada apa gitu sebenarnya, apa yang disembunyiin sama si ayahnya ya. Kalau diikutin dari chapter novelnya itu, kita harusnya bisa ngelihat teka-tekinya pas lagi flashback ayahnya. Tapi di sini sepertinya penulis gak mau ngasih tahu teka-teki tersebut guys. Jadi kita harus cari tahu sendiri, kita harus menerka-nerka nih. Berarti ada yang sebagian diubah sama penulisnya. Nggak apa-apa sih ya, biar agak sedikit beda ya. Karena kalau yang udah baca-baca mah ya, karena gue nggak pernah baca novelnya ya, ini gue denger dari spoiler teman-teman aja. Tapi gue nggak suka banget kalau baca novel ya ketika udah baca komiknya. Jadi gue lebih suka baca komiknya, atau gue lebih suka nonton gue lebih suka nonton animenya. Nah itu aja yang kalau udah jadiin anime nih manhwanya, kayak contohnya Solo Leveling ya kan. Solo Leveling kan udah diangkat tuh jadi anime, meskipun jalan ceritanya masih sama, cuman mungkin kota-kotanya berubah jadi kayak nama-nama negaranya yang ceritanya itu mungkin dia ini berasal dari Jepang yang seharusnya dari Korea ya, dari Jepang lah, pokoknya diubah-ubah aja kayak gitu. Tapi tetap sih jalur ceritanya sama. Jadi kalian harus nonton, wajib karena seru. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kutukannya ini sebenarnya kutukan cuman satu doang ya guys ya. Kutukan sangat kuat. Wow, bisa-bisa kalau profesor aja bilang seorang yang kuat, penyihir di situ bisa mengakui kalau ini kutukannya sangat kuat, berarti ayahnya itu OP banget ya guys ya. Tapi dalam bentuknya kenapa ya, gue kayak ngerasa ngeliat nih ya, di awal pas ayahnya datang tuh kayak itu Ronan gitu. Kayak gue berpikir kalau Ronan itu kembali, ini ceritanya lebih ke timeline waktu, yang dimana Ronan kembali ke masa lalu saat itu bayi, dan si Ronan itu sengaja menyegel kekuatan aslinya. Gue nggak, ya ini pikiran liar aja, tapi soalnya mirip banget sama Ronan pas di awal-awal chapter. Tapi karena banyak yang spoiler kalau itu adalah ayahnya, ya udah fix ya, berarti itu pasti ayahnya ya. Tapi karena kita lihat kakaknya dan emaknya aja manggil dia ayahnya, ya berarti benar itu ayahnya. Kecuali kalau Ronannya ngerubah diri atau menjadi berubah menyamar menjadi ayahnya, masih bisa. Tapi untuk kemungkinan hal itu sangat kecil ya. Tapi karena ya pikiran liar gue berpikir seperti itu, soalnya mirip banget kalau dari depan, dari bayang, meskipun nggak diliatin mukanya pun gue udah tahu kalau itu kayak mirip Ronan gitu. Dari rambutnya, postur tubuhnya, rasa kayak keselnya itu, gue nggak tahu kenapa dia kesel banget sama anaknya sendiri gitu. Kalau emang ini ayahnya ya guys ya. Nah
Di chapter ini pun masih diperlihatkan beberapa sekilas sedikit tentang profesornya ini, kelemahannya. Wah, kasihan juga ya profesornya kalau benar-benar kekuatannya melemah menjadi tua begitu. Tapi ya paling istirahat bakalan jadi sembuh lagi. Tapi kita nggak tahu nih ya. Ya banyak banget juga di sini yang kebiasaan gitu ya. Cara kerjanya juga bilang kalau profesornya ya kayak yang gue bilang tadi, Tsunade. Tapi kita nggak tahu juga. Oke, ini lagi gue gambar ya tentang si dia. Sebenarnya ini gue gambar ngelawan ayahnya itu tuh, yang akhirnya ayahnya kalah tuh, buntung. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau ada niatan mau belajar bikin ilustrasi, silakan ya guys ya. Di playlist YouTube gue sebenarnya ada tutorialnya. Kalian tinggal lihat di playlist, banyak banget cara bikin website, aplikasi, dan karakter-karakter lainnya, anime dan lain-lain ya. Siapa tahu jadi wadah uang buat kalian ya, termasuk desain grafis kali ya. Tapi gue lebih suka disebut ilustrator atau UX UI design. Oke, jangan kalau kalian mau coba tolong reviewin manhwa dan lain-lain ya boleh, film kalian bisa langsung di kolom komentar video gue juga bisa, atau langsung di DM Instagram gue aja juga bisa. Jangan lupa follow juga Instagram gue, TikTok gue ya, YouTube gue, subscribe biar gue bisa semangat buat nge-review manhwa lain. Oke, karena ini lagi masih ngegambar sebenarnya sih ini udah sedikit udah selesai, dan karakternya kalau kalian lihat meskipun nggak sama ya, agak mirip lah ya. Yang penting kalian tahu ini Ronan yang gue gambar yang sedang bersusah payah dia ngelawan ayahnya sendiri. Aduh, seru juga ya guys ya, ini sendiri. Dan pada yang di awalnya dia terdesak akhirnya menang juga guys ya, menang dan kembali ke dunia nyata. Cuma gitu doang ya. Kayaknya terlalu singkat ceritanya kan. Kita kan kepengen ngelihat alasannya kenapa ya, harusnya dikasih sedikit spoilers lah ya kan, biar kita nggak penasaran amat. Dan ini kita nunggunya lama loh, seminggu sekali chapternya baru muncul. Gue juga nunggunya lama, tahu-tahu ya, meskipun masih banyak manhwa lain yang seru. Iya, kalau kalian mau tahu manhwa yang seru apa aja yang bisa kalian baca atau tonton, donghua, anime, di playlist YouTube gue juga ada tuh daftarnya. Gue sering banget nge-review ya, karena hobi aja. Oke, nah di sini kita udah selesai juga, dan kemungkinan si profesornya nanti bakal ngasih tahu nih clue-cluenya nih ya. Karena kemungkinan dia juga ngelihat kali ya dalam pikirannya, atau enggak sih gue nggak tahu, tapi kayaknya bakal ngelihat juga. Gue kira kemarin tuh chapter kemarin yang pas di akhir tuh si Ronan ini bakalan ke tempat baru lagi, maksudnya tuh ke apa tuh namanya, ke ruang sadaran dia, terus ke ruang kesadaran yang lain lagi, dan itu bakal diceritain kenapa ayahnya. Ternyata enggak guys, ternyata dia malah balik ke dunia nyata. Gue tadi mikirnya begitu, apalagi setelah gue tahu kalau MC-nya ini mirip banget sama ayahnya. Maksudnya ayahnya gue sangka tuh MC-nya, tapi ternyata salah ya guys. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita menebak. Oke, mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian, dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.